Masya Allah, saya tidak menyangka. Tadi malam saya sempat survei tempat ini. Saya bahkan sempat, apa mungkin tempat ini penuh. Masya Allah, ternyata setelah sore tadi saya lihat orang-orang yang live di tempat ini. Kalau di tempat saya itu ada jamaah sor sengon. Di bawah pohon sengon. Tapi kalau di sini ternyata sor sawit. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, padahal ini sudah luas, ini berapa hektar ini Pak Haji? 3 hektar. 3 hektar tapi masih bludak ning sor sawit. Ya, semoga sawitnya aman lah. Saya khawatir nanti pulang selain bawa ilmu, bawa sawit ini. Masya Allah, ternyata di tanah bumbu banyak garangannya juga. Alhamdulillah, ya Allah. Semoga seluruh jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Haji Abidin. Ini pertama kali saya hadir di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Bumbu. Ini pertama kali. Masya Allah, ternyata sambutannya luar biasa yang hadir, Masya Allah. Sampai saya bingung, ini yang garangan, yang enggak, yang mana bingung ini. Ya Allah, bahkan tadi sore itu ngapling itu mulai, Masya Allah. Ngapling tempat, di sini ngapling bahasanya ngapling. Ngapling ini sampai sudah penuh. Sampai pakai tikar, pakai terpal, Masya Allah, luar biasa. Sekaya wong arep mepe jagung. Luar biasa, Masya Allah. Ya Allah, luar biasa. Mboten nyangka saya. Ternyata ini bludak sampai sana-sana. Bahkan yang live di luar juga banyak. Semoga kegiatan malam ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting ini, yang menjadi hajat beliau, ngekholi orang tuanya, mendoakan orang tuanya, leluhur-leluhurnya. Semoga benar-benar orang tuanya yang didoakan malam hari ini benar-benar bahagia. Dan semoga sebagai bentuk bukti beliau birrul walidain kepada orang tuanya. Amin Allahumma amin. Jadi melihat semangat panjenengan semua, semoga niatnya enggak salah. Saya khawatir di antara kita semua yang hadir ini mungkin ada beberapa yang niatnya mungkin kurang pas. Mungkin bisa jadi kayak emak-emak atau ibu-ibu niatnya mungkin biasanya lihat Gusikdam, siapa tahu nanti bisa foto. Nah, siapa tahu nanti bisa lihat mungkin di sosmed itu Gusikdam seperti apa. Oh, tibakno asline luwih ganteng. Nah, mungkin apa lah, niatnya biar nggak salah. Entah itu jamaah yang hadir, entah itu jamaah yang di panggung. Mari sebelum kita mulai acara malam hari ini, sebelum kita mulai pengajian malam hari ini, monggo bareng-bareng kita tata niat kita. Karena kalau sampai niatnya salah, mungkin biasanya tahu di YouTube Gusikdam itu biasa manggil jamaah, mungkin biasanya ngasih kuis biasanya saya, nggih kan? Ada yang pernah lihat nggih? Nah, mungkin biasanya saya itu pakai kuis komandan. Biasanya saya itu manggil yang janda mana. Nah, jangan sampai nanti tiba-tiba suaminya masih hidup di rumah ngakunya janda. Wah, jangan sampai. Lah, biar niat kita tidak salah, mumpung kita itu sudah duduk di majelis ilmu, mumpung kita sudah duduk di majelis zikir, mumpung kita sudah duduk di majelis sholawat, ini sudah majelis benar, ini sudah majelis baik. Mari kita tata niat kita. Niatkan semua ini perjuangan panjenengan semua, mulai ngapling dari pagi, dari siang. Semua ini bukan karena apa-apa kecuali menggapai ridhonya Allah. Malam hari ini murni kita niati untuk menggapai ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah. Kita niati melakukan perintahnya Allah, mencari ilmu. Insya Allah nanti kalau niatnya benar, pulang akan membawa hikmah yang luar biasa.
Jadi tidak sia-sia, walaupun jenengan sampai duduk di pohon sawit, resiko kejatuhan sawit, resiko kepleset dan sebagainya. Duduk pantatnya ini banyak batu loh di sini gitu. Mungkin pantatnya kecokrok batu dan sebagainya. Karena saya tadi malam tahu, paham banget saya ini banyak batu loh, ini mesti ngempet iki bokongnya mesti loro kabeh iki. Nah, makanya biar nggak sia-sia, mari kita tata niat kita. Sejalan dengan apa yang didahulukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau sudah memiliki niat, niatnya kok niat akhirat. Apalagi kayak panjenengan yang diperjuangkan sudah baik, amaliyahnya baik, kemudian kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Atau biasa yang saya sebut untuk dekengan, mendapatkan dekengan. Nah, itu kalau niatnya baik. Ya, jenengan hidup di rumah saja bekerja, pagi itu kok niati, wah saya bekerja untuk bekal ibadah saya, niatnya baik. Wah ini luar biasa hikmahnya. Saya makan biar kuat tenaga saya, biar kuat ini untuk bekal ibadah saya. Saya tidur ini biar untuk istirahat, biar nanti kalau ibadah itu semangat, ibadah itu fit, niatnya kok benar. Nah ini dapat dekengan pusat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkanat al akhiratu hammahu." Barang siapa yang di dalam hidup ini kok memiliki tujuan akhirat. Jenengan duduk di sini, mungkin ada yang pantatnya sakit kena batu, mungkin ada yang nggak kelihatan, hanya lihat layar sedikit, mungkin hanya mendengarkan suara saya, lihat layar juga tidak, mungkin hanya seruing-seruing tok. Tapi niatnya benar, sampai doa, sampai mahal kiamat akhir nanti nggak pulang. Saya ingin mencari ridhonya Allah. Saya duduk di sini melakukan perintahnya Allah, tolabul ilmi. Mangkanat al akhiratu hammahu, barang siapa memiliki niat akhirat di dalam dirinya, di dalam hatinya, ja'alallahu hinahu fi qalbih. Allah Subhanahu wa taala akan mentransfer kekayaan di dalam hatinya. Memberikan kekayaan di dalam hatinya. Kekayaan di dalam hati itu apa? Hatinya tentram, damai. Mungkin yang di rumah punya masalah, di sini tiba-tiba masalahnya lupa. Yang di rumah punya utang, ada nggak yang punya utang? Banyak, biasanya kudungi ireng biasanya. Lah, ning enek sing utangi luwih akeh kudung coklat. Lah. Pak Komandan guyu, Pak Kastim guyu ya. Lah mungkin kalau jenengan punya masalah, mungkin tadi di rumah bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan suaminya. Nah ini hatinya tentram. Tiba-tiba karena duduk di sini niatnya niat akhirat. Pulang itu sudah senyum-senyum sendiri. Masalahnya beres. Senyum-senyum sendiri itu karena hatinya tentram loh, bukan edan loh. Karena hatinya tentram. Lah ini istimewanya niat itu seperti itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan an-niyatu ruhul mukmin. Niat itu ruhnya. An-niyatu ruhul amal. Niat itu ruhnya amal. Jadi amal itu kalau niatnya benar, ya berbobot. Kalau niatnya nggak benar, percuma dengan nanti pulang jam 11, pulang jam 12, percuma. Nggak dapat apa-apa. Cuma dapat